Intip pendidikan Ahmad Syaroni, anggota DPR yang hina rakyat tak becus berakhir dimutasi. Ahmad Syaroni menjadi perhatian publik setelah pernyataannya terkait tunjangan DPR menuai kecaman luas dari masyarakat. Ia menyampaikan pernyataan yang memicu perdebatan dan menyinggung mereka yang mengkritisi keberadaan DPR. Ucapan tersebut kemudian ramai diperbincangkan dan tersebar di berbagai media daring maupun media cetak. Kritik masyarakat semakin menguat setelah tuntutan pembubaran DPR justru mendapat tanggapan yang dianggap tidak pantas. Sorotan terhadap Ahmad Syaroni bertambah ketika ia mendapat tantangan debat dari seorang influencer muda yang menetap di Denmark. Tantangan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan tunjangan bagi anggota dewan. Ahmad Syaroni melalui akun pribadinya menyatakan tidak akan merespon tantangan tersebut dan memilih menghindari perdebatan langsung. Langkah ini menuai beragam tanggapan. Ada yang menganggapnya strategi menghindari kontroversi, namun ada pula yang menilainya sebagai sikap tidak terbuka. Ahmad Syaroni atau yang kerap disapa Roni lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 8 Agustus 1977. Ia tumbuh dari keluarga sederhana dengan orang tua yang memiliki usaha warung nasi Padang di kawasan pelabuhan. Pendidikan dasar ditempuh di SDN Kebon Bawang 05 Pagi dan dilanjutkan ke SMP Yapenda Jakarta Utara. Masa remaja dihabiskannya di SMA Negeri 114 Jakarta Utara sebelum akhirnya bekerja setelah lulus sekolah menengah atas. Sejak kecil, Roni sudah terbiasa mencari penghasilan sendiri dengan pekerjaan serabutan seperti tukang semir sepatu dan ojek payung. Keputusan untuk langsung bekerja diambil karena keterbatasan ekonomi keluarga yang membuatnya menunda pendidikan tinggi. Setelah beberapa tahun bekerja, ia melanjutkan kuliah S1 di STIE Pelita Bangsa jurusan Manajemen. Pendidikan S2 diraih di Stikom Interstudi dengan konsentrasi ilmu komunikasi. Pada tahun 2024, ia menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Borobudur Jakarta dengan bidang ilmu hukum. Perjalanan karirnya dimulai sebagai sopir truk di sebuah perusahaan pengisian bahan bakar minyak. Berkat kerja keras, ia diangkat menjadi staf operasional dan terus mendapat promosi hingga menduduki posisi direktur utama. Dari pengalaman tersebut, Roni mulai mengembangkan bisnis pribadi yang membawanya ke jalur kewirausahaan. Perjalanan politiknya dimulai pada tahun 2013 ketika ia bergabung dengan Partai Nasional Demokrat. Pada pemilu 2014, ia berhasil lolos ke DPR RI melalui daerah pemilihan DKI Jakarta 3 dengan perolehan lebih dari 60.000 suara. Awalnya ia bertugas di Komisi 11 sebelum kemudian dipindahkan ke Komisi 3 yang membidangi hukum dan HAM pada 2016. Sejak 2019, Roni dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Pada 2020, ia menjadi Ketua Panitia Khusus untuk pembahasan ratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dan Swiss. Perjanjian tersebut kemudian disahkan pada pertengahan tahun yang sama setelah melalui pembahasan di tingkat DPR. Kiprah politiknya terus berlanjut di tengah berbagai kontroversi yang menyertainya, termasuk soal tunjangan anggota dewan. Sejumlah kalangan menilai bahwa sorotan terhadap dirinya akan berpengaruh pada citra DPR di mata masyarakat. Tekanan publik yang meningkat membuat perdebatan mengenai tunjangan DPR semakin meluas di ruang publik. Kasus ini menjadi salah satu sorotan besar yang memperlihatkan hubungan kompleks antara kebijakan parlemen dan respons masyarakat.